Dalam rangka menjaring bibit unggul, IPSI Kabupaten Belu resmi menggelar seleksi atlet pencak silat untuk mempersiapkan kontingen terbaik yang akan tampil di ajang Popda ke-8 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan berlangsung di Gedung Olahraga LA Bone Atambua, Kamis 30 sampai 31 Juli 2026. Pengurus Cabang Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI, Kabupaten Belu resmi membuka ajang seleksi atlet guna menjaring wakil terbaik yang akan tampil dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-8 Nusa Tenggara Timur. Ajang kejuaraan tingkat provinsi ini diagendakan berlangsung di Kota Kupang pada 4 hingga 9 September 2026 mendatang. Ajang bergengsi ini mengalami penyesuaian jadwal dari rencana awal demi mematangkan persiapan para atlet serta menjaring bibit unggul berprestasi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Proses penyaringan bibit unggul berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yakni tanggal 30 dan 31 Juli 2026, bertempat di Gedung Olahraga Labonde Atambua. Dalam kegiatan ini, panitia menilai kemampuan teknik, fisik, kekuatan mental, serta penguasaan jurus dari para peserta yang berasal dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Belu. Hasil seleksi ini akan menentukan siapa saja yang berhak masuk dalam daftar kontingen resmi Belu. Ketua IPSI Belu mengungkapkan bahwa seleksi kali ini melibatkan seluruh atlet terbaik dari berbagai perguruan pencak silat yang tersebar di Kabupaten Belu. Kegiatan ini kita laksanakan seleksi untuk kegiatan Popda ke-8 di Kupang yang akan berlangsung pada tanggal 4 sampai dengan 9 September. Yang diperlombakan di sini kategori tanding dan seni. Tanding itu dari kelas A sampai F untuk putra, sedangkan untuk putri itu A sampai E. Demikian. Karena kita adalah juara bertahan secara berturut-turut 6 kali sejak Popda kedua sampai dengan ke-7, oleh karena itu memang target kita tetap untuk keluar sebagai juara umum 1. Harapan kami tentunya mereka dapat bertanding dengan sportif, terus mengeluarkan segala kemampuan yang sudah dilatih, diberikan oleh pelatih masing-masing di tempat latihan mereka, sehingga itu dapat diaplikasikan di dalam gelaran pertandingan. Nama-nama atlet yang lolos nantinya akan langsung dipersiapkan melalui pemusatan latihan terpadu. Target utama adalah agar tim pencak silat Belu mampu tampil maksimal dan mempertahankan gelar juara ke-7 kali berturut-turut. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ratusan atlet biliar putra dan putri dari berbagai daerah padati Plaza Pelentaran Publik mengikuti RBC Open Turnamen Atambua 2026. Turnamen ini digelar sebagai wadah mempersiapkan bibit atlet biliar Nusa Tenggara Timur menuju PON 2028. Berikut informasi selengkapnya. RBC Open Turnamen Atambua kembali digelar di kota Atambua dengan diikuti ratusan atlet biliar putra dan putri dari berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun di luar NTT. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempersiapkan bibit-bibit atlet biliar yang berpotensi untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga sebagai wadah mempererat silaturahmi antar atlet biliar sekaligus mengasah kemampuan para atlet di Nusa Tenggara Timur. Panitia pelaksana turnamen RBC telah menyediakan total hadiah sebesar 35 juta rupiah untuk para pemenang sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi para atlet yang berpartisipasi. Ketua DPRD Kabupaten Belu Theodorus Manehito Juang menyampaikan bahwa turnamen RBC Open Atambua ini sangat penting untuk meningkatkan pembinaan olahraga biliar di Nusa Tenggara Timur sekaligus mempererat hubungan antar komunitas dan atlet dari berbagai daerah melalui kompetisi yang sportif. Pak Sekretaris Opsi TT, Pak Uzu, Dewan, pertama-tama propesiat buat pengurus Kopsi yang baru,
Kabupaten Belu, dan juga Profesor juga atas raker Prof kemarin di Betelano. Maaf saya tidak sempat hadir walaupun ada undangan. Yang berikut juga Profesor untuk saya baca di sana dengan CEO. CEO ini lagi tren di film-film di ternyata ada CEO benar itu baru ini. Saya kira hanya di film saja. Jadi baik Pak, para presiden, saya sebagai Ketua KONI mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini, bahwa sebagai KONI yang mana anggotanya adalah 10 cabang olahraga termasuk KOPSI, bahwa dengan setiap cabang menyelenggarakan event itu adalah bentuk juga daripada kerja-kerja KONI Kabupaten. Dan juga pada kesempatan ini saya tidak banyak kata, saya ingin sampaikan yang pertama selamat bertanding dan menjaga sportivitas. Terus saya titipkan kepada panitia bahwa seperti apa disampaikan Pak Sek tadi, event ini juga harus menjadi wadah untuk persiapan PON ke depan. Dan tadi saya ingin disampaikan hampir kebanyakan atlet RBC ini biru semua. Nah, mudah-mudahan yang diutus pada PON nanti juga kalau bisa biru yang banyak. Tidak apa-apa, kita pakai warna dalam tidak masalah. Yang penting ada prestasi kan begitu. Baik, mungkin ini saya bisa sampaikan sekali lagi Profesor, dan selamat sore, salam olahraga. Sekretaris Popsi Nusa Tenggara Timur sekaligus pembina RBC NTT Yosep Pito Atu mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen di Kabupaten Belu merupakan turnamen biliar open pertama yang digelar oleh RBC. Turnamen yang diselenggarakan di Atambua merupakan turnamen perdana RBC NTT. Kita doakan bersama bahwa ke depan mungkin turnamen semua akan berpusat di Kabupaten Belu. Yang berikut, RBC tentu adalah sebuah klub yang kita dirikan bersama para atlet, para player biliar yang ada, yang notabene adalah player-player hebat itu dari RBC asalnya semua dari Kabupaten Belu. Mereka lengkap semua hadir, yang lain juga mungkin dari Kota Kupang malam ini sudah tiba, dan dari TTS juga sudah lengkap hadir di Kabupaten Belu. Karena kita sering bertandingan di Kota Kupang, kita butuh suasana baru. Kalau di Kota Kupang kita bertandingannya indoor, di Kabupaten Belu kita bertandingnya outdoor. Seperti itu. Banyak hal, banyak prestasi yang telah kita raih. Tentu kita dari klub sendiri sudah beberapa kali mengirim atlet bertanding di luar Pulau Nusa Tenggara Timur. Pernah di Surabaya kami bertemu sehotel juga dengan Pak Asisten. Berkat Pak Asisten, RBC NTT di Surabaya mendapat juara 1 dan 2 se-Jawa Timur waktu itu. Selain itu, RBC juga pernah mewakili NTT di ajang kejuaraan nasional Kejurnas tahun lalu. Tentu ada dukungan dari Pak Ketua KONI kalau tidak salah waktu itu kepada salah satu atlet asal Kabupaten Belu, saudara kita Pak Franky Lalang. Waktu itu saya ingat betul. Yang berikut, 3 bulan yang terakhir RBC mengirim atlet yang asalnya dari Kabupaten Belu. Kurang lebih 3 bulan mereka mengikuti pelatihan atau pendidikan sekolah di Kediri, Provinsi Jawa Timur selama 3 bulan. Itu atletnya 2 orang dari Kabupaten Belu dan 1 orang dari Kota Kupang ladies. Tentu prestasi-prestasi ini kita tidak begitu terlalu mengistimewakan, tapi kita tetap menuntut mereka untuk terus berlatih dan berlatih untuk menjadi yang lebih baik. Ini dalam keadaan
Yosep berharap turnamen ini dapat menjadi agenda tahunan sehingga mampu melahirkan lebih banyak atlet berbakat dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing di tingkat nasional. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Belu gelar Musancap serentak di 12 kecamatan. Agenda ini jadi langkah konsolidasi organisasi dan penguatan struktur partai hingga tingkat bawah menuju pemenangan partai. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Belu menggelar musyawarah anak cabang atau Musancap serentak bagi pengurus di 12 kecamatan. Agenda strategis ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat konsolidasi dan merampung struktur kepengurusan partai hingga ke tingkat yang paling rendah. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Wanita BT Lalenok Atambua pada Jumat 24 Juli 2026 ini dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Dr. Andreas Hugo Pareira, jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, utusan pengurus DPC Kabupaten Belu, serta seluruh perwakilan pengurus PAC dari 12 kecamatan se-Kabupaten Belu. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan Andreas Hugo Pareira menjelaskan, Musancap di Kabupaten Belu merupakan bagian dari rantai konsolidasi organisasi secara nasional yang diamanatkan oleh Kongres 6 PDI Perjuangan pada 2025 lalu setelah restrukturisasi di tingkat pusat DPP, provinsi hingga kabupaten. Dan kini fokus partai beralih pada penguatan tingkat kecamatan. Di sini untuk melaksanakan musyawarah cabang ini, kita perlu tahu kenapa kita berkumpul dan kita melaksanakan. Musyawarah cabang itu adalah bagian partai untuk melakukan konsolidasi struktur partai. Jadi kalau dibilang partai itu ada dua bagian besar, ada struktur partai dan ada anggota partai, ada simpatisan, nanti ada pemilih yang pemilih pendukung partai. Jadi hari ini kita melakukan konsolidasi struktur partai, dan konsolidasi struktur partai ini sudah dimulai sejak awal Agustus tahun 2025 ketika dilaksanakan Kongres ke-6. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Belu, Theodorus Manehito Juang menegaskan bahwa kekuatan utama PDI Perjuangan terletak pada solidnya struktur yang menjangkau lini terbawah masyarakat. Kelengkapan formasi pengurus dari pusat hingga desa menjadi target utama pasca Musancap agar roda partai bergerak lebih presisi. Pengurus PC yang akan dilantik, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Stefano yang telah membantu kami dalam pelayanan masyarakat, yaitu berupa mobil ambulans atau mobil jenazah yang juga administrasi dulu, tetapi Melalui forum Musancap ini, Ketua DPC Belu juga mengingatkan kepada seluruh pengurus baru yang terbentuk merupakan petugas partai yang memegang mandat seragam dan wajib mengeksekusi garis perjuangan partai serta hadir sebagai solutor dan komunikator yang melayani kepentingan masyarakat lokal. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Memperingati Hari Bakti ke-79, TNI Angkatan Udara Lanut Eltari Kupang menggelar upacara yang dirangkai dengan silaturahmi bersama para purnawirawan. Informasinya usai jeda.